Baik, 2 minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu kali ya, saya diundang untuk memberikan webinar untuk ke anak-anak muda di Gema Pakti. Ada banyak pertanyaan yang masuk dan ini saya mengangsur menjawab pertanyaan. Kasian deh gue. Oke, ini saya coba kelompokkan pertanyaan yang sekitar kiat menghindari efek negatif. Pertanyaan-pertanyaannya kira-kira bunyi kayak gini. Terkait manipulasi identitas dengan cara membuat identitas palsu bahkan anonim, sangat mudah dilakukan di internet. Kadang berkomentar memperburuk citra penghayat kepercayaan di media sosial. Bagaimana solusinya menghadapi hal tersebut? Jadi banyak anonim ini yang attack, nyerang di media sosial, dan kita tidak tahu identitasnya dia. Kalau nyerang balik berapa ya urusannya tuh kayak gitu ya. Ini pertanyaan lagi dari Muslam Gunowaseso Gandamayit. Hidup tak lepas dari teknologi atau dikuasai oleh teknologi atau nut zaman kelakone nyakra manggilingganing jagat. Waduh. Pesatnya perkembangan iptek tidak disalahgunakan yang negatif, merusak. Dengan mentalitas karakter budi pekerti menjadi landasan utama dalam aktivitas hidup. Kiatnya gimana untuk pemuda penghayat? Kira-kira gitu. Ini sama nih. Ya kalau ini diserang. Kalau ini gimana caranya supaya kita bisa sabar kali ya. Dengan banyaknya yang negatif-negatif ini, terus kita harus gimana? Sesabar apakah kita? Ini dari Zerlinda Ayuning Tias Hana Pitaloka. Izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara menggerakkan generasi muda dalam mengembangkan teknologi positif? Karena saat ini marak sekali adanya penyalahgunaan teknologi oleh generasi muda itu sendiri, baik untuk menambah popularitas, menyebarkan hoaks, menuduh orang lain, dan sebagainya. Kepada narasumber saya ingin bertanya, dengan peran media dan teknologi yang canggih sekarang ini, selalu ada regenerasi yang baru. Apakah dengan pemuda wajib selalu memperdalam dunia teknologi? Ini pertanyaan-pertanyaan kira-kira kayak gini bunyinya. Saya akan jawab sekaligus kali ya. Ini kalimatnya bingung nih. Lalu apakah dengan pemuda wajib selalu memperdalam teknologi? Bingung kalimatnya sebenarnya. Kayaknya apakah pemuda-pemudi ini wajib terus memperdalam teknologi untuk bisa mengikuti gerakan teknologi tadi, kira-kira gitu ya. Selamat pagi, saya Lutfiah Zahra dari Surabaya. Bertanya pada orang, bagaimana cara kita menyikapi realitas yang dimana cukup banyak generasi muda yang menyalahgunakan hanya ajang popularitas tanpa memerhatikan nilai-nilai yang ia sebarkan pada followernya. Jadi yang viral justru hal-hal yang tidak baik, bukan karya yang membanggakan bangsa. Apa yang harus kita lakukan dalam bentuk kontribusi yang menyikapi hal tersebut? Oke. Gini deh. Memang kalau mau jujur ya, kita jujur terus terang. Dan ini juga terjadi di teman-teman di media juga. Menyebarkan sesuatu yang jelek itu akan cepat menaikkan popularitas. Ya, kondisinya emang gitu bangsa Indonesia. Seneng banget baca yang jelek-jelek. Jadi coba aja lihatlah di koran-koran segala macam itu pasti isinya yang jelek. Karena itu yang laku dibaca pertama kali. Oke. Pertanyaannya apakah kita terus jadi ikut jelek? Kan jadi kacau kalau kita ikut jelek ya. Saya mungkin tidak sepopuler dengan artis atau apa segala macam. Tapi kalau kita menyebarkan sesuatu yang positif, tidak berarti kita terus tidak populer. Memang popularitas kita mungkin kalah ya, tapi bukan berarti kita akan mati, rezeki hilang. Enggak, kebalik justru. Jadi kejadiannya gini kalau saya perhatiin, ini saya perhatiin banget nih. Kalau saya perhatikan, banyak orang yang memang dalam usahanya mencari rezeki dengan cara yang sensasional, popularitas, terus bikin sesuatu yang
ya sebenarnya useless lah kali ya. Bikin sesuatu yang useless supaya orang pada ngerubungin gitu. Dari situ dia dapat rezeki, sah. Itu wajar. Ada yang memang kayak gitu cara kerjanya. Tapi biasanya tidak bertahan lama kalau kayak gitu. Oke, memang follower bisa banyak banget dan dia harus berkreatif untuk terus bikin yang seperti itu. Dan nggak gampang loh bikin yang jelek terus-terusan tuh, nggak gampang loh. Apalagi sampai bisa dapat rezeki. Ujung-ujungnya sih kita mau dapat apa? Mau dapat popularitas. Ujung-ujungnya mau dapat rezeki. Nah, orang yang ngasih rezeki kan mikir juga ya. Orang yang mau ngasih iklan sponsor atau istilahnya apa sih kalau orang-orang di YouTube tuh, ya sponsor apa terus itu ya kayak sponsor-sponsor gitu. Yang namanya sponsor juga akan nyari sih. Ini gua mau naruh duit nih. Saya punya duit. Saya punya produk. Mau taruh di orang-orang yang jelek ini atau yang positif. Yang ngomongnya positif. Yang memberikan solusi, bukan cuma sekedar komplain. Jadi orang punya duit juga harus mikir dia mau naruh duitnya ke siapa. Kalau orang kadang-kadang dia butuh orang yang bisa komplain, butuh sih supaya menaikkan ini. Jadi di awalnya kita pasti pertama yang akan dapat duit orang tukang komplain, yang teriakannya keras, berani komplain segala macam dapat duit pertama kali karena itu akan disponsorin. Tapi pada akhirnya orang-orang akan nyari yang bisa ngasih solusi dari masalah tadi. Kalau sekedar komplain aja semua orang juga bisa komplain. Tapi kalau mau cari solusi, nah ini yang dikejar di ujungnya belakangan. Jadi ibaratnya gini lah. Nih ada gelas, kita isi kopi nih, sesuatu yang hitam, pekat. Gimana yang gelas hitam ini bisa jadi putih? Gitu kan? Ujungnya ke sana nih ntarnya. Yang pertama kali adalah orang-orang yang pengen supaya masalah ini mencuat ke atas. Dikasih duit lah orang tukang komplain ini supaya gelasnya jadi pekat banget. Terus semua orang ngeliat kan, wow ini hitam rupanya. Masalahnya hitam. Padahal ujungnya adalah kita cari yang putih, yang ada solusinya. Nah kita-kita yang aliran putih, aliran putih ya. Pilihannya adalah mau ngefilter tuh hitam, mau diserang tuh hitam supaya jadi putih. Kita bonyok biasanya. Karena kita kondisinya nggak punya duit sih. Nyerang kayak gitu, nyerang dunia hitam tuh susah, duitnya kenceng. Duit itu kenceng banget sih. Jadi kalau menyerang susah banget. Saya juga nggak bisa nyerang kayak gitu. Contoh sederhana lah, pornografi di internet segala macam. Emang si orang bisa nyerang? Nggak bisa lah. Duitnya kenceng tahu itu. Asli itu duitnya kenceng banget. Lebih kenceng daripada APBN Republik Indonesia lah duit itu mah. Nah, dengan kondisi kita nggak punya duit sekenceng itu, caranya gimana? Caranya kan kita gerojokin air putih ya ke gelas itu supaya makin hari hitamnya makin hilang pelan-pelan. Kalau yang jujur sih orang kan semuanya pengen masuk surga ya. Emang semua orang pengen masuk neraka kan kagak. Semua orang pengen masuk surga. Kalau kita punya masalah emang kita mau komplain kan kagak juga. Kita pengen cari solusi dari masalah yang kita hadapin kan supaya masalahnya bisa hilang atau berkurang. Kalau cuman komplain semua orang juga bisa. Cuman cari solusi buat masalah itu yang susah. Jadi sebetulnya saya cenderung mengatakan kalau bisa udahlah. Kalau ada orang yang memang cari duitnya dari urusan apa? Ini tadi apa? Mana nih tadi? Kok jadi hilang sih? Pengen ada yang jadi beken apa segala macam, ya seralah. Kalau saya cenderung mengatakan kalau bisa kita cari duitnya dari yang positif, kasih solusi, ceritakan hal-hal yang baik. Memang pada awalnya saya berani taruhan, awalnya kita akan harus banyak sabar, karena apa yang kita kerjakan seperti ini nggak banyak yang ngelirik, karena sesuatu yang biasa lah. Jadi orang baik kan semua orang juga pengen, udah gitu, biasa aja lah, ya gue juga bisa kayak gitulah, diemin aja, gitu ya. Tapi lama-lama setelah kita sering posting segala macam, orang baru mulai ngelihat, pelan-pelan ngelihat seperti itu. Saya ngambil contoh real, ini contoh real ya yang saya lakukan. Ini saya kasih lihat. Nah ini saya kebetulan ada di YouTube saya, nih YouTube. Saya berani taruh, subscriber saya nggak banyak, cuma 96.000 asli. Kalah lah sama yang lain yang udah jutaan-jutaan, sama artis kalah banget jutaan. Oke, cuman saya berani taruhan. Coba saya klik di sini ya.
Cari ini aja lah. Nih 100.000 subscriber. Video saya 1.400. Nah sekarang saya berani taruhan. Ada berapa orang di Republik ini yang punya video hampir 2.000, 1.400 di YouTube? Itu hitungan jari loh. Nggak banyak yang posting sampai ribuan seperti ini. Dan saya posting terus. Sehari kadang-kadang kalau lagi iseng banget, kayak hari ini saya agak banyak nih. Hari ini bisa sampai 5 kalau nggak salah saya posting. Yang penting di sini sebetulnya bagaimana kita membanjiri media-media ini dengan konten yang baik. Memang subscriber saya awalnya sedikit, tapi ini kenaikannya dahsyat nih. Jangan khawatir, kenaikannya dahsyat tuh. Coba kita lihat kenaikannya ya. Kita masuk ke channelnya, saya liatin kenaikannya. Bisa lihat di dashboard nih kenaikannya sekian persen. Dalam waktu 28 hari terakhir, 28, saya gedein lah biar kelihatan. Nih, ini kenaikannya positif semua ya. Kenaikannya 41%, watch time air naik 30%, naik terus. Dan 28 hari ke belakang, saya punya subscriber namanya 10.000. Dalam waktu sebulan tuh 10.000 orang naiknya. Jadi, memang kalau dulunya saya paling naik 100, 200, sekarang udah 10.000. Sebulan. Dalam waktu sebulan 10.000 orang naik, itu dahsyat tuh. Tapi itu, jadi kenaikan, ini ibaratnya gini lah. Kalau yang bermain dengan video-video yang negatif, itu akan naiknya kenceng. Tapi udah gitu jatuh dia. Karena orang lihat, lu cuma bisa komplain, lu kagak punya solusi. Kan orang juga bosan kalau ngelihat komplain terus sih, bosan sih, asli bosan. Komplain, nggak ada kemajuan. Tapi orang akan cari solusi sih sebenarnya. Dan kalau kita bisa bikin solusi, kita kasih kisah yang baik, ini naiknya memang kayak ibaratnya gini kalau kendaraan. Ada yang pakai bensin pesawat terbang, ada yang pakai Pertamax, ada yang pakai diesel. Bensin pesawat terbang kenceng banget naiknya, gitu. Tapi udah gitu turun dia. Nah, yang Pertamax, oke, kenceng. Saya kelasnya diesel, pelan, lama. Tapi kalau orang udah ngelihat positifnya, orang akan nempel juga ke konten-konten seperti ini. Dan kalau Anda lihat ini YouTube saya kayak gini. Coba Anda lihat Facebook saya, sama juga Facebook saya. Ini Facebook ya. Di YouTube kan cuma 100.000, 96.000, sorry. YouTube saya agak lebih banyak sih. Mana ya ngelihatnya? Di About kali ya. 150.000 YouTube saya. Tapi kalau kita lihat postingan saya, postingnya kayak gini persis. Jadi postingnya YouTube saya posting ke Facebook sih sebenarnya. Nah ini kalau ini bukan saya yang bikin, ini Mas siapa tadi yang bikin ya? Jadi dia ngasih tahu saya, Pono, saya bikin video ini. Wah, bagus. Jadi antara kita yang baik-baik saling bantu-membantu. Antara kita yang baik-baik saling bantu. Wah, ini bagus nih. Langsung saya posting supaya teman-teman yang lain bisa ngelihat bagaimana solusinya. Gitu. Jadi yang baik saya posting langsung loh. Saya nggak minta duit, nggak minta apa, posting. Langsung diposting semua. Gitu. Jadi kalau Anda ngelihat YouTube saya, isinya baik semua, udah. Terus, apakah itu membuat saya mati? Ya enggak juga. Emang rezeki saya awalnya akan jelek sih. Akan lebih jelek daripada mereka yang bisanya komplain. Tapi kan orang akhirnya cari solusi. Nempel ke sini. Akhirnya mulai, wah, Pono, ini ada acara webinar di kampus ini. Pono bisa ikut ini enggak? Gitu, jangan khawatir. Rezeki mah datang ke yang baik ujung-ujungnya. Dan yang baik akan tahan lama daripada yang cuma bisa komplain. Asli. Ini kalau Anda lihat semua isinya nggak pernah saya naruh status ya. Lagi makan di kafe mana, nggak ada loh ini. Sama sekali nggak ada nih. Saya nggak pernah naruh kayak gitu-gituan. Jadi yang isinya cuma kayak gituan, kagak ada udah. Isinya langsung solusi semua. Oke. Jadi kalau saya harapinnya sih seperti itu sih sebenarnya. Yang lebih dahsyat Twitter sih. Kalau Twitter udah kacau nih. Bisa lihat di Hootsuite dah. Saya monitoringnya pakai Hootsuite soalnya. Hootsuite saya bisa ngeliat semua soalnya. Jadi saya nggak follow siapa. Kalau Anda lihat Twitter saya tidak follow siapa sih. Di Twitter lebih parah. Tapi ini kelihatan Twitter saya isinya orang tanya jawab ya. Ini ada orang kasih komentar setuju apa segala macam, terus sehat selalu, oh pahlawanku alhamdulillah. Terus nanya ini berapa, terus saya jawab. Ini nanya, jawab, tanya, jawab, tanya. Jadi Twitter saya bukan isinya status, beda.
Orang kadang-kadang posisi sedang sini makannya enak di restoran ini, kagak, gue nggak pernah posting kayak gituan, jarang banget lah, hitungan jari banget setahun tuh. Yang isinya saya tanya jawab. Jadi orang dapat manfaat langsung. Jadi kuncinya di situ sih. Kita hanya bisa eksis pada saat kita bermanfaat kayak gitu. Kalau lu cuman komplain terus merasa itu bermanfaat, ya serah sih. Tapi pada dasarnya orang akan cari orang yang bermanfaat, bener-bener bermanfaat dan kasih solusi. Kalau nggak bisa dikasih solusi, kita ditinggal orang, bener asli. Mungkin kalau bisa komplain, istilahnya tuh analis gitu ya. Ya oke lah, dapat manfaat di awal. Tapi kalau untuk jangka panjang yang dicari adalah orang yang bisa kasih solusi sih. Jadi ini kira-kira, oke. Nggak usah khawatir soal mereka yang jelek-jelek, nggak usah diserang sih kalau saya bilang. Kalau makin diserang, itu makin beken dia. Berarti mereka diperhatiin kalau saya gitu. Nggak usah diterang, diemin aja udah. Kita kasih solusinya terus. Kasih solusi sebaiknya kayak gini, sebaiknya kayak gini, sebaiknya kayak gini. Tapi saling tolong-menolong di antara orang-orang yang ngambil positif tadi ya, saling tolong-menolong. Terus kalau ada yang posting positif, posting lagi. Yang posting positif, posting lagi. Jadi dengan cara itu kita akan naik semua. Contoh posting positif, dan ini saya kasih lihat ini saya ada. Ini masalah posting positif ya. Saya masuk ke Wajan Bolik. Ini antena penggorengan. Yang posting pertama kali siapa? Namanya Pak Gunadi sih, bukan Ono asli. Pak Gunadi dia posting di email kalau nggak salah waktu itu. Pak Gunadi posting, terus dia kasih tahu. Pak Gunadi ngasih tahu, saya berhasil bikin antena wifi pakai antena penggorengan. Saya taruh fotonya di sini. Tapi kalau kita klik udah nggak ada nih. Ini kalau kita klik udah nggak ada, udah hilang. Udah hilang kan? Udah hilang itu fotonya, udah hilang. Tapi saya selamatin. Kemudian saya taruh di sini sih akhirnya. Nah, antena penggorengan ini, antena wajan ini jadi menarik karena itu solusi banget buat bangsa Indonesia supaya internetnya bisa murah. Saya bantu postingin lagi. Akibatnya sekarang kita lihat di Google lah, Wajan Bolik, gambar. Ini semua karya bangsa Indonesia semua. Jadi satu teknologi bisa sampai semerakyat ini, semua orang jadi tahu antena wajan karena saling tolong menolong. Pada dasarnya kan orang cari solusi. Ya udah, kita posting aja, dapat, nyebar ilmunya. Dan kita semua akan respect pada orang-orang yang seperti itu akhirnya. Dan nanti rezeki juga datang lah, nggak usah khawatir lah, rezeki pasti datang. Jadi masalah orang mau ngomong negatif segala macam, diemin aja udah. Yang penting kita sebanyak mungkin posting yang positif supaya postingan-postingan negatif ini jumlahnya kan jujur, Google cara mainnya statistik banget. Google, Yahoo, apapun itu, Facebook, apapun itu yang media sosial semua, mereka semua bermain dengan statistik. Mereka akan ngelihat jumlah postingan. Kalau postingan satu topik ini banyak, ini ranking atau ratingnya akan dinaikkan secara otomatis sama algoritma. Jadi algoritma sebenarnya akan melihat statistik sih sebenarnya. Algoritma nggak sepinter manusia. Dia ngelihat, oh yang posting Ono, kagak. Emang dilihat Ono siapa, kagak. Yang dilihat berapa sering posting ini muncul, udah gitu berapa sering orang lain nge-retweet, nge-link ke posting tadi. Dari link sama retweet tadi, mulai dia akan naik ke atas. Memang orang berusaha manipulasi dengan istilah teknik-teknik yang misalnya search engine optimization segala macam. Itu berusaha manipulasi algoritma yang ada di Google dan sebagainya, algoritma statistik yang ada di dia. Cuman pada dasarnya cara berpikirnya Google, YouTube dan sebagainya adalah dia ngelihat ini posting banyak yang bermanfaat buat orang banyak nggak? Ada yang referensi ke situ nggak? Ada yang retweet nggak? Kalau banyak berarti dia bermanfaat, di ratingnya dinaikin. Nah caranya sesederhana itu sih. Kita bermain dengan sesuatu yang positif dan dibanyakin jumlahnya. Semakin banyak, semakin algoritmanya berpihak pada kita. Pada saat itu berpihak pada kita, udah kita naik ke atas dengan sendirinya. Tapi kita harus terus-terusan nih posting positifnya. Beres ya? Jadi jawabannya sederhana banget sih ini. Oke. Jadi kontribusi kan ini ya. Yang viral justru iya pada awalnya pasti gitu. Tapi kalau kita konsisten terus dengan yang positif, jangan khawatir, kita juga akan viral ke atas kok.
Dan contoh yang paling keren adalah ini, Wajan Bolik. Contoh keren lagi adalah RT RW.net. Coba Anda cari RT RW.net di Google lah. Cari Google. Ini, coba lihat tulisannya. Pak RT RW.net kan, bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Nggak ada yang bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia semua. Dan ini karya bangsa Indonesia loh. Dahsyat loh ini. Jadi Wajan Bolik lah, RT RW.net, semua jadi karya bangsa Indonesia. Dan jangan khawatir, akibat ini semua bangsa Indonesia akan dapat award insya Allah bulan November. Awardnya sebagai pahlawan dunia yang mengembangkan, yang punya jaringan RT RW.net paling besar di dunia. Itu ya Republik Indonesia. Bangsa ini keren, asli. Diakui oleh seluruh internet dunia. Itu yang akan ngasih award adalah Internet Society. Saya kasih tahu aja, yang ngasih award adalah ini. Ini lembaga tertinggi dunia di internet ya. Ibaratnya kalau di Indonesia kayak DPR MPR lah, kira-kira gitu. Yang ngasih award mereka ke Indonesia. Bulan November insya Allah. Oke. Jadi, cuman kayaknya Kominfo belum tahu. Kasihan deh. Presidennya belum tahu bahwa bangsa kita akan dapat award setinggi itu. Dan kita gelarnya pahlawan sih sebenarnya. Karena kita yang berjuang paling dahsyat di dunia untuk supaya seluruh bangsa ini bisa dapat internet gitu. Indonesia gitu ya. Tapi gayanya cuma gini doang sih. Kalau kita lihat kan blow on banget kayak gini ya. Terus kayak gini kan blow on banget. Tapi kalau kita lihat Wajan Bolik aja, semuanya tulisannya bahasa Indonesia semua. Bayangkan sebuah teknologi sampai bisa semerakyat ini. Nggak kejadian di negara lain, jangan khawatir. Ini hanya kejadian di Republik Indonesia. Jadi kalau Anda cari nih, tulisannya bahasa Indonesia semua ya. Wah, ini udah mulai nih. Agak bahasa Inggris. Oh, enggak lah, Indonesia nih. Oke. Indonesia semua nih. Dahsyat loh kalau udah ngeliat kayak gini, ngeri. Ngeri. Kita tuh ngeri sebetulnya. Nah, ini penemunya nih. Siapa? Pak Gun. Beliau sudah pensiun nih kayaknya harusnya. Sempat naik haji. Jadi waktu itu lokasinya di Jatiluhur. Di Purwakarta, Jatiluhur sana. Waktu itu saya mampir ke sana, nelpon dianya lagi naik haji. Jadi ya udahlah, nggak ketemu. Jadi saya belum ketemu muka sama beliaunya. Oke. Tapi bisa sedahsyat ini. Oke, ini Wajan Bolik, RT RW.net, apa segala macam, dan kita jadi dapat award. Jadi jangan khawatir, terus bekerja untuk sesuatu yang positif. Cepat atau lambat, memang akan lebih lambat sih daripada yang negatif. Tapi bukan berarti yang positif-positif itu akan mati. Enggak lah. Bangsa ini bukan bangsa yang blow on. Orang-orangnya juga cari yang positif sih. Siapa sih yang mau tiap kali isinya cuma komplain aja. Isinya berantem aja. Baca orang berantem kan capek ya. Mendingan lihat kayak gini-ginian. Asik. Bisa internet murah. Oh, bisa kecepatannya 1 Gbps internet. Kan senang. Semua orang juga suka gitu ya. Gitu ya. Ini buat teman-teman Gema Pakti yang urusan efek negatif, solusinya gampang sih. Posting aja yang positif. Cuekin lah yang negatif. Dunia nggak akan pernah semuanya positif, nggak. Kalau nggak ada yang masuk neraka soalnya. Jadi pasti ada yang negatif dan ada yang masuk neraka. Itu udah dijamin sama agama manapun juga udah ngatur. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ya udah kita pilih surga aja dah. Itu kan pilihan hidup ya. Kita kan nggak bisa maksain semua orang masuk surga juga kan ya. Ya udah kita bilang kita positif, kita berjuang masuk surga. Kalau lu masuk neraka silakan. Tapi jangan ajak kita masuk neraka juga dong gitu. Kira-kira gitu. Oke? Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.